Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9. Pada presentasi kali ini kami akan menjelaskan tentang termodinamika. Jadi apa itu termodinamika? Termodinamika dalam bahasa Yunani yaitu termos adalah panas dan dinamik adalah perubahan. Di mana termodinamika ilmu yang mempelajari hubungan antara panas dan bentuk energi yang lain atau perubahan energi. Dalam proses termodinamika kita kenal kalor atau Q, kerja atau W, sistem dan lingkungan. Dalam sistem termodinamika, hukum ini bisa diterapkan dalam hubungan sistem lingkungan seperti gambar berikut ini, di mana energi kalor yang masuk dikurangi usaha yang keluar merupakan perubahan energi dalam sistem jika dirumuskan dengan delta U sama dengan Q kurang W, di mana delta U adalah perubahan energi dengan satuan Joule, dan W adalah usaha dengan satuan Joule, dan Q adalah kalor atau panas yang diterima dilepas dengan satuan Joule. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh kalor yang diterima atau dilepas oleh benda akan dijadikan usaha dikurangi dengan perubahan energi. Perubahan energi dalam bernilai positif jika sistem mengalami perubahan energi dalam, dan negatif jika sistem mengalami pengukuran energi dalam. Begitupun dengan kalor dan usaha. Contoh, jika kalor sebanyak 2000 Joule ditambahkan pada sistem, sedangkan sistem melakukan kerja 1000 Joule, berapakah perubahan energi dalam sistem? Maka kita memakai rumus delta U sama dengan Q kurang W, di mana Q ada 2000 Joule dan W adalah 1000 Joule, jadi perubahan energi dalam sistem yaitu 1000 Joule. Energi internal gas. Energi internal atau U didefinisikan sebagai total energi dari sistem tertutup. Energi internal adalah jumlah energi potensial dari sistem dan sistem energi kinetik. Perubahan energi internal atau delta U dari reaksi adalah sama dengan panas yang diperoleh atau hilang dalam reaksi ketika reaksi dijalankan pada konstan tekanan. Adapun rumus mencari gas internal yaitu U sama dengan NC sub T, di mana R merupakan konstanta gas universal dengan satuan R 8.315 Joule per mol Kelvin, dan C sub V adalah kalor jenis molar gas, dan T adalah temperatur. Energi internal gas dimiliki oleh beberapa mol, yaitu monoatomik, diatomik, dan triatomik. Monoatomik adalah gas yang partikelnya berupa atom tunggal, terdiri dari neon, argon, dan helium. Energi dalam gas ideal monoatomik merupakan jumlah total energi kinetik translasi molekul-molekul gas ideal monoatomik. Energi dalam gas ideal diatomik adalah CV sama dengan 3/2 R. Contoh soal, terdapat 5 mol gas argon yaitu 320 Kelvin, berapa energi internalnya? Di sini kita memakai rumus U sama dengan NC sub T, di mana N adalah 5 mol, T sub T adalah 3/2 R, dan T adalah 320 Kelvin. Dan 5 mol dikalikan 3/2 dikali 8.315 mol dikalikan 320, maka hasilnya 19.956 Joule. Diatomik. Diatomik adalah molekul yang terdiri dari 2 atom, yaitu oksigen dan nitrogen. Energi dalam gas ideal diatomik merupakan jumlah total energi kinetik translasi, energi kinetik rotasi, dan energi kinetik vibrasi molekul-molekul gas ideal diatomik. Energi dalam gas ideal diatomik adalah CV sama dengan 5/2 R. Triatomik. Molekul triatomik adalah molekul yang terdiri dari 3 atom, baik sama ataupun berbeda. Untuk molekul triatomik sedikit lebih rumit karena submolekul memiliki molekul yang linier. Energi dalam gas ideal triatomik adalah CV sama dengan 7/2 R. Kapasitas panas molar suatu gas. Di sini terdapat sebuah diagram, mana diagram tekanan volume atau diagram PV. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan perubahan yang sesuai dalam volume dan tekanan dalam sistem. Dan di sini terdapat rumus yaitu delta
U sama dengan Q kurang W. Mengatakan bahwa perubahan energi dalam sama dengan panas yang ditambahkan ke gas dikurangi pekerjaan yang dilakukan oleh gas. Dan ada volume, tekanan, keadaan, dan suhu satu sama lain melalui jumlah mol dan konstan gas, yaitu PV sama dengan L sama dengan nRT. Dan terus ada tekanan di mana konstan bekerja sama dengan tekanan perubahan volume gas, yaitu W sama dengan P delta V. Dan yang terakhir perubahan energi internal menjadi gas sama dengan NC sub P delta T NC sub P delta T. Kembali lagi ke diagram di mana terdapat sebuah diagram tekanan pada sumbu vertikal dan volume pada sumbu horizontal. Dan pada garis T1 dan T2 disebut dengan isotherm, di mana panjang garis ini memiliki suhu yang sama. Untuk suhu tertentu kita memiliki T sub 0, yaitu terdapat pada titik 1. Dari state 1 ke 2 dan 1 ke 3 menunjukkan bagaimana gas mengubah keadaannya, di mana ketika gas berubah dari keadaan 1 ke 2, maka volume tidak berubah. Dan saat gas berubah dari 1 ke 3, tekanan tidak berubah. Maka terdapat hukum pertama dari keadaan 1 ke keadaan 2 dan 1 ke keadaan 3, di mana keadaan 1 ke 2 memiliki delta U sama dengan Q kurang W, di mana W pekerjaan yang dilakukan oleh gas. Jika volume tidak berubah, kita tidak bisa melakukan apapun jika delta V adalah 0. Pekerjaan harus 0 sehingga kasusnya berpindah dari 1 ke 2. Karena volume tidak berubah, tidak ada pekerjaan yang dilakukan oleh gas, sehingga kita dapat mengatakan bahwa delta U sama dengan Q kurang 0, atau sama dengan delta U memiliki NC sub PT delta T sama dengan NC sub PT delta T. Di sini C sub T volume tidak berubah, dan pada saat beralih 1 ke 3 dari 1 ke 2 volumenya tidak berubah. Jadi kesimpulannya Q sama dengan NC sub T delta T jika volumenya konstan. Dan keadaan 1 ke 3 yaitu terdapat delta U sama dengan Q kurang W, di mana 1 ke 3 tekan tidak berubah sehingga W sama dengan Q kurang P delta V. Dan jika panas ditambahkan ke gas tetapi volumenya berubah, berarti menggunakan C sub P, di mana Cp ini kapasitas panas molar gas, tetapi adalah C yang berbeda karena di mana tekanan konstan dan volumenya tidak konstan, sehingga bisa dikatakan delta NC sub P delta T sama dengan min P delta T, dan seterusnya. Terusnya akan dibacakan oleh Bagus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah termodinamika, diagram PV, dan pekerjaan yang dilakukan oleh gas. Proses di mana gas bekerja pada piston pada tekanan konstan disebut proses isobarik. Karena tekanan konstan, gaya yang diberikan konstan dan pekerjaan yang dilakukan diberikan sebagai V delta V. Ekspansi isobarik dari gas membutuhkan perpindahan panas untuk menjaga tekanan tetap konstan. Karena tekanan konstan, pekerjaan yang dilakukan adalah W sama dengan Fd. Lihat simbol seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Sekarang F sama dengan PA dan W sama dengan PAD. Karena volume silinder adalah luas penampangnya dikali panjangnya D, kita melihat bahwa AD sama dengan delta V. Perubahan volume jadi W sama dengan V delta V. Proses isobarik. Perhatikan bahwa jika delta V positif, maka W positif. Artinya pekerjaan dilakukan oleh gas di dunia luar. Gambar di bawah ini menunjukkan grafik tekanan versus volume, yaitu A diagram PV untuk proses isobarik. Anda dapat melihat pada gambar bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah area di bawah grafik. Properti diagram PV ini sangat berguna dan dapat diterapkan secara luas. Pekerjaan yang dilakukan pada atau oleh sistem dalam perpindahan dari suatu kondisi ke kondisi lain sama dengan area di bawah kurva pada diagram PV. Grafik tekanan versus volume untuk proses tekanan konstan atau isobarik seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas.
Luas di bawah kurva sama dengan usaha yang dilakukan oleh gas karena W sama dengan P delta V. Hukum pertama termodinamika. Hukum termodinamika pertama menunjukkan hukum kekekalan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Terdapat persamaan matematika yang menjelaskan hukum ini, yaitu Q sama dengan W plus delta U, di mana Q adalah kalor atau panas yang diterima atau dilepas, W adalah energi atau usaha, dan delta U adalah perubahan energi. J adalah satuan internasional untuk energi atau usaha, yaitu Joule. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa seluruh kalor yang diterima atau dilepas oleh benda akan dijadikan usaha ditambahkan dengan perubahan energi. Perubahan keadaan tekanan konstan atau isobarik. Perubahan ini merujuk kepada perubahan keadaan termodinamika dalam tekanan konstan. Usaha pada proses isobarik W dapat dirumuskan sebagai hasil kali antara tekanan atau P dan perubahan volume atau delta V. Dalam rumus matematika, kita dapat menjabarkan proses isobarik sebagai W sama dengan P kali delta V. Pada proses isobarik, hukum satu termodinamika dapat dinyatakan sebagai delta Q sama dengan delta U plus delta W. Contoh soal isobarik. Suatu gas yang volumenya 1,2 liter perlahan-lahan dipanaskan pada tekanan tetap 1,5 kali 105 N per M2 hingga volumenya menjadi 2 liter. Berapakah usaha yang dilakukan gas? Kunci jawabannya diketahui V1 sama dengan 1,2 liter, V2 sama dengan 2 liter, dan P sama dengan 1,5 kali 105 N per M2. 1 liter sama dengan dm3 sama dengan 10 kurang 3 M3. Usaha yang dilakukan gas pada tekanan tetap atau isobarik adalah W sama dengan P V2 kurang V1 sama dengan 1,5 kali 105 N per M2. Dalam kurung 2 kurang 1,2 kali 10 kurang 3 M3 sama dengan 120 Joule. Contoh 1. Diketahui suatu gas diatomik mengalami perubahan kondisi, di mana tekanan atau P1 yaitu 1,5 atmosfer dan volume 15 liter. Kemudian mengalami perubahan menjadi tekanan atau P2 1,5 atmosfer dan V2 sama dengan 2 liter. 2. I, W, dan delta P adalah delta adalah jawab. Dengan menggunakan rumus PV sama dengan nRT, maka kita akan menghasilkan T1 sama dengan P1 dikali V1 per NR. 1,5 dikali 101,300 per M kuadrat dikali dengan 0,00 dikali 0,015 meter persegi per 1 dikali 8,315. Maka hasilnya adalah 274 K. P2 dikali V2 per NR. 1,5 dikali 101,300 N per N kuadrat dikali 0,002 M kuadrat per 1 dikali 8,315 365. Di mana R memiliki ketetapan yaitu 8,315 Joule per mol K dan N adalah 1. W sama dengan P dikali delta 5 dikali 101,300 0,0002 M kuadrat dikurangi 0,015 M kuadrat. Maka hasilnya adalah minus 1975 Joule.
delta U sama dengan NVV delta T sama dengan 1 dikali 5 per 2F dikali 365 dikurangi 274 sama dengan min 49.375 Joule. I sama dengan delta U plus W. Min 49375 ditambah min 1975 Joule sama dengan min 6.912 Joule. Contoh 2. Suatu silinder memiliki tekanan uap 1,2 atmosfer. Tekanan uap ini mengubah piston menjadi naik 25 cm dengan luas penampang 100 cm persegi dan waktunya 10 per sekon. Maka, usaha yang dilakukan adalah serta tegangannya. Jawab. B sama dengan P dikali delta V. 1,2 dikali 101,300 N per M kuadrat dikali 0,25 M meter dikali 0,01 meter persegi. Sama dengan 303,9 Joule. Sedangkan tegangannya yaitu W per T. 10 dikali 303,9 Joule per 1 sama dengan 3039 Watt. Atau apabila kita menginginkan tegangan horsepower, maka kita dapat melakukannya dengan 3039 dikali dengan 1 per 746 sama dengan 4,07. Volume konstan atau isokorik. Isokorik adalah proses perubahan keadaan termodinamika yang terjadi pada volume konstan atau tetap, di mana P per T sama dengan tetap, maka usahanya adalah 0. Isokorik biasa disebut juga isovolumetrik, yang artinya volume tunggal atau volume tidak berubah. Berdasarkan hukum termodinamika 1, delta U sama dengan Chi min W, maka delta U sama dengan Chi, karena W bernilai 0. Dengan rumus ini, kita akan menghasilkan perubahan energi internal atau pertukaran panas, di mana delta U sama dengan NCV delta T, atau Chi sama dengan NCV delta T. Untuk menghitung suatu proses isokorik, kita dapat menggunakan rumus PV sama dengan nRT, sehingga T sama dengan PV per NR, dan T1 sama dengan P1 dikali P1 per NR. Suhu konstan atau isotermik. Proses isotermis atau isotermik. Proses isotermik daerah berwarna biru menunjukkan besarnya usaha yang dilakukan gas. Proses isotermik adalah perubahan keadaan gas pada suhu tetap. Persamaan keadaan isotermik sama dengan P2 dikali V2 sama dengan PL kali V1. Usaha yang dilakukan pada keadaan isotermik. 1 dari persamaan gas ideal, atau rumus P sama dengan N kali R kali T per V. Rumus usaha yang dilakukan gas W sama dengan PdV V2 per V1 kali PdV. Maka W sama dengan V2 per V1 N R kali T per V dikali dV. Karena N kali R kali T bernilai tetap, maka W sama dengan N kali R kali T V per 2 per V1 kali dV per V. Selanjutnya, persamaan proses isotermal. Persamaan proses isotermal digunakan untuk mencari pekerjaan yang dilakukan gas aditif panas dan perubahan energi internal gas. Ketika perubahan keadaan adalah perubahan suhu konstan dengan persamaan perubahan energi sama dengan kalor atau panas dikurang usaha. Rumus yang kedua, PV sama dengan persamaan gas ideal dikali konstanta gas dikali isotermal suhu. Rumus tersebut digunakan untuk menemukan keadaan gas ke variabel yang keadaannya berbeda. Next. Untuk contoh soal persamaan isotermal, diketahui T sama dengan 500
K atau Kelvin, V0 atau volume mula-mula sama dengan 20 liter, VR atau volume akhir sama dengan 40 liter, N sama dengan 2 mol, R sama dengan 8,315 J per mol kali K. Ditanyakan W atau usaha. Untuk menjawabnya, delta U sama dengan 0. Delta U sama dengan 0 sama dengan W sama dengan Q atau Q sama dengan W. Untuk mencari sama dengan N kali RT ln atau log natural VR per V0 sama dengan 2 mol dikali 8,315 J per mol kali K dikali 500 K dikali log natural 40 per 20. Maka dihasilkan W sama dengan 5.764 Joule. Atau Q sama dengan W sama dengan 5.764 Joule. Selanjutnya, persamaan proses adiabatik. Proses adiabatik merupakan perubahan keadaan untuk gas atau Q sama dengan 0. Q singkatan dari panas yaitu ditambahkan ke gas selama proses, dan jika kita tidak menambahkan panas apapun ke gas, maka bagaimana gas dapat bekerja dengan baik? Satu-satunya tempat gas yaitu dapat menemukannya. Kita dapat menemukan energinya dari energi internalnya, maka tentu saja energi internal harus turun, dan jika energi internal turun, maka suhu juga akan turun, sehingga jenis proses adiabatik seperti pada gambar di bawah ini. Untuk panas, baik keluar dari gas atau masuk ke gas, maka untuk itu tujuan yang dimasukkan Q adalah 0. Jika Q sama dengan 0, maka delta U sama dengan Q kurang W, delta U sama dengan 0 kurang W, delta U sama dengan min W atau W sama dengan min delta U. Untuk rumus persamaannya atau rumus persamaan energi internal dari gas yaitu W sama dengan min N dikali dV kali delta T. Selanjutnya, untuk rumus persamaan untuk semua usaha biasanya sama dengan P dV sama dengan min N dikali CV dikali delta T. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana hubungan P dan V. Yang pertama kita ketahui yakni persamaan hukum pertama termodinamika dan gas, di mana pada persamaan ini melalui beberapa turunan panjang dan juga mengetahui hubungan antara volume dan tekanan dalam proses adiabatik. Pada proses ini kita akan masukkan persamaan PV sama dengan NRT ke dalam persamaan T1V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2V2 pangkat gamma min 1. Namun sebelumnya kita misalkan dulu persamaan PV sama dengan NRT menjadi T sama dengan PV N per NR atau T1 sama dengan PV P1V1 per NR dikali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan P2V2 per NR dikali V2 pangkat gamma min 1. Namun sebelumnya kita harus ketahui apa itu P. P yaitu tekanan, V itu volume, N jumlah partikel pada gas, T temperatur, N air konstanta gas ideal. Oke, karena pada kondisi ini NR konstanta, maka kita akan coret NR-nya sehingga akan menjadi P1V1 kali V1 pangkat gamma min 1 sama dengan P2V2 dikali V2 pangkat gamma min 1. Kemudian karena basa sama artinya kita dapat menjumlahkan eksponennya, maka akan V1 ini eksponen 1 dan V2 eksponennya juga 1, maka akan menjadi P1V1 pangkat gamma min 1 plus 1 sama dengan P2V2 pangkat gamma min 1 plus 1. Plus 1 ininya eksponen yang V1 tadi. Kemudian kita hitung sehingga akan menemukan persamaan baru yakni P1V1 pangkat gamma sama dengan P2V2 pangkat gamma. Nah, sebelum itu kita harus juga mengetahui apa itu gamma. Gamma pada dasarnya yakni sama dengan CP per CV. Namun pada kondisi tertentu, misal Anda
Nilai-nilai itu sama tergantung jenis gas apa yang digunakan. Ada 3 jenis gasnya, monotomik, diatomik, dan triatonik. Pada gas monotomik yakni CV-nya bernilai 3/2R dan CV-nya 5/2R. Pada diatonik CV-nya 5/2R dan CV-nya 7/2R. Pada triatonik CV-nya itu 7/2R dan CV-nya 9/2R. Jadi misal suatu kondisi di mana kita menggunakan gas berjenis monotomik, maka kita masukkan nilai-nilainya sehingga akan menjadi gamma sama dengan CV per CV sama dengan 5/2R per 3/2R. Lalu kita coret 2R-nya sehingga akan menjadi 5/3 sama dengan 1,67. Jadi kita masukkan pada persamaannya tadi di mana P1 V1 pangkat hasil ini 1,67 sama dengan P2 pangkat 1,67. Selanjutnya, bagaimana cara menghitung pekerjaan yang dilakukan dalam proses adiabatik sebelum ke dunia nyata. Yang pertama sudah kita ketahui bahwa persamaan pertama termodinamika yaitu delta U sama dengan Q min W, atau perubahan internal energi sama dengan panas yang ditambahkan ke gas dikurangi kerja yang dilakukan. Pada proses adiabatik Q sama dengan 0, maka akan menjadi delta U sama dengan min W atau W sama dengan delta U min delta U. Kemudian rumusnya akan menjadi W sama dengan min N C sub P dikali delta T. Misalnya Anda tidak tahu suhunya berapa dan tekanan. Misalnya Anda tidak tahu suhunya namun Anda tahu tekanan dan volumenya, maka misal T1 di T2 berada di P1, kemudian T1-nya di V2. Nah, itu kan belum tahu suhunya. Terus pada persamaan lain juga pada persamaan P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Pada persamaan itu Anda sudah mengetahui tekanan dan volumenya. Namun pada kondisi ini kita akan menggunakan persamaan yang P1 sama dengan PV per NR. Maka kita dapat mengganti suhunya. Dan kita akan berakhir dengan persamaan yang benar hingga akan menjadi persamaan W sama dengan min N CV dalam kurung dikali P1 V1 per NR dikurangi P2 V2 per NR. Kemudian kita faktorkan NR-nya sehingga akan menjadi W sama dengan min N kali CV per NR dalam kurung dikali P1 V1 dikurangi P2 V2. Kemudian kita coret N-nya sehingga akan menjadi persamaan baru yakni W sama dengan min CV per R dikali P1 V1 dikurangi P2 V2. Adiabatik dari bahasa Yunani ablativatan adalah proses yang muncul tanpa perpindahan panas dan massa antara sistem dan lingkungan. Proses ini merupakan suatu konsep penting dalam termodinamika dalam pengembangan hukum pertama termodinamika. Proses adiabatik berlangsung dalam dinding yang diselesaikan termal sepenuhnya dan tak dapat tembus benda. Adiabatik dalam mesin diesel. Mesin diesel bekerja dengan manfaat temperaturan serta tekanan udara akan mengikat udara disedot ke ruang bakar mesin diesel dan kompresi oleh piston yang merawat dengan risiko kompresi antara 15:1 dan 22:1 sehingga menghasilkan tekanan 40. Per komponen utama mesin diesel yaitu torak, silinder, katup, engkol. Pada kenyataan ketup adalah udara terbuka yang menyalip masuk pada tekanan atmosfer dan kemudian kutub ditutup, piston turun dan volume dikonversikan di keadaan di mana kita memiliki tekanan yang sama dengan 1 atmosfer volume.
Dalam fisika, proses diabatik adalah sistem yang tidak melakukan peraturan panas dengan lingkungan. Ini berarti ketika sistem melakukan usaha, apakah gerakan atau kerja mekanik itu idealnya tidak menjadikan lingkungan sekitarnya hangat atau dingin. Untuk sistem yang melibatkan gas, proses diabatik biasanya membutuhkan perubahan tekanan untuk menggeser suhu tanpa mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dalam atmosfer bumi, massa udara akan menjalani ekspresi diabatik yang mendingin, atau mereka akan mengalami kompresi diabatik. Dalam memanasnya, insinyur telah merancang berbagai mesin dengan proses yang setidaknya sebagian adiabatik. Proses isobarik, isovolumetrik, isotermik, dan adiabatik. Proses isobarik yaitu proses perubahan yang dialami gas pada tekanan selalu konstan, yaitu delta P sama dengan 0. Usaha yang dilakukan oleh gas selama isobarik diformulasikan dengan rumus W sama dengan P kali delta V. Proses isovolumetrik yaitu proses perubahan yang dialami gas tidak mengalami perubahan volume. Delta V sama dengan 0. Besarnya usaha ketika volume dijaga tetap dinyatakan dengan rumus akhir W sama dengan 0. Proses isotermal tidak terjadi perubahan energi dikarenakan memiliki suhu tetap sehingga delta U sama dengan 0. Usaha yang dilakukan gas pada proses isotermal dihitung dengan rumus W sama dengan N kali R kali T N buka kurung V2 per V1. Proses adiabatik merupakan proses yang tidak memiliki kalor yang masuk atau keluar dari gas ke lingkungan. Delta Q sama dengan 0. Besarnya kalor yang bekerja dapat dinyatakan W sama dengan minus delta U. Selesai. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Jika ada kekurangan dan kesalahan kata, kami minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.